Yang pertama adalah dimarahin sama istri. Nah, ini perlu bapak-bapak ini perlu waspada. Ya, saya sendiri mengalami seperti itu, bahwasanya istri saya itu marah-marah sama saya. Subscribe to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu Muhammad wa ala Muhammad. Video kali ini vlog kedua saya menjawab pertanyaan komentar dari seorang subscriber saya. Apa sih suka dukanya memasang PLTS? Oke, kali ini saya akan mengutarakan apa saja suka dukanya memasang PLTS atau memasang panel surya. Ini saya ceritakan, saya rangkum berdasarkan pengalaman pribadi saya selama memasang PLTS sendiri. Jadi yang perlu diketahui, mungkin ada yang baru saja mampir, saya memasang PLTS atau memasang panel surya dari bawah sampai ke atap itu semuanya saya lakukan sendiri tanpa bantuan tukang, atau ya semuanya saya lakukan sendiri tanpa bantuan siapapun. Dan ini menurut saya lebih murah, tapi semurah-murahnya saya sudah habis 55 juta. Apa saja suka dukanya memasang PLTS atau memasang panel surya? Yang penasaran, simak videonya. Oke, ini yang pertama dan ini menurut saya ini yang paling berbahaya. Jadi sangat berbahaya, bahayanya masang PLTS atau masang panel surya ya ini nih. Yang pertama adalah dimarahin sama istri. Nah, ini perlu bapak-bapak ini perlu waspada. Ya, saya sendiri mengalami seperti itu, bahwasanya istri saya itu marah-marah sama saya. Jadi saya masang panel surya sendiri semuanya, semua nota pembelian di toko online itu semuanya saya catat. Jadi saya beli kabel, beli panel surya, terus beli PV-nya, terus beli baterainya, semuanya saya rekap. Saya tulis, saya rekap di dalam sebuah worksheet Microsoft Excel, dan itu saya sendiri kaget. Saya jumlah-jumlah akhirnya kecil-kecil, harganya katakanlah 30.000 ditambah 50.000 tambah 100 tambah sekian. Nah, itu tahu-tahu itu hasilnya, jumlahannya totalnya itu waktu itu bisa sampai 25 juta. Nah, ketika sudah mencapai 25 juta, istri saya tahu, otomatis saya akan dimarahi. Seperti itu, yang sudah-sudah itu seperti itu. Waktu itu saya pasang itu, pertama sebelumnya saya itu masang cuma untuk kebutuhan lampu saja. Itu saya cuma habis sekitar 7 juta. Saya habis yang pertama itu 7 juta, panel suryanya cuma masih sekitar 250 WP. Nah, di situ saya kurang puas karena cuma hanya untuk lampu saja. Saya juga ingin memasukkan TV, ingin memasukkan kulkas atau yang lainnya. Akhirnya saya upgrade lagi, saya nambah lagi, duitnya nambah lagi. Itu akhirnya saya total jadi 550 WP. Duitnya berkembang lagi. Dan itu sampai sekarang sudah habis 55 juta. Mudah-mudahan saya sudah berhenti. Itu yang pertama, bahayanya memasang PLTS adalah dimarahin istri. Nah, tapi kebetulan saya ini bandel, saya tetap masang, saya tetap upgrade, biarpun istri saya marah-marah. Untuk rekan-rekan pemirsa yang berniat memasang panel surya atau ada keinginan, hati-hati sama istrinya, nanti dimarahi istrinya. Dilaporkan ke Dewan Mertua, bahaya. Untuk yang kedua, suka dukanya saya itu mengalami beberapa kendala, yaitu pastinya di dalam memasang panel surya atau memasang PLTS skala rumah tangga pastinya banyak kendala. Untuk lebih rincinya sudah saya buatkan video kendala memasang PLTS, itu sudah ada di video saya macam-macamnya, apa saja kendalanya. Yang terutama yang saya rasakan itu paling ini krusial lah, dan itu saya rasa itu dirasakan oleh semua orang yang memasang panel surya, terutama yang masang sendiri. Jangan yang masang sendiri, yang memasang ke tukang pun kadang itu karena keterbatasan dana atau salah perhitungan. Itu yang sering terjadi adalah dayanya tidak mencukupi.
Jadi untuk kebutuhan rumahnya itu daya dari panel surya, penyimpanannya maupun inverternya itu tidak cukup. Itu yang saya alami, itu lebih rinci ada di video saya kendala memasang PLTS. Untuk yang berikutnya adalah bahwasanya memasang PLTS atau memasang panel surya itu return on investmentnya itu lama, jadi balik modalnya itu lama. Untuk mencapai break-even point itu dibutuhkan waktu sekitar 10-12 tahun. Jadi saya sudah mengeluarkan 55 juta. Untuk break-even pointnya itu 10-12 tahun tergantung dari tarif dasar listrik, tarif dasar listrik PLN. Untuk yang berikutnya atau yang keempat, bahwasanya memasang panel surya atau memasang PLTS itu kita pasti akan menemui yang namanya kendala secara teknis. Kendala secara teknis di sini saya sebutkan seperti punya saya itu pernah saya mengalami itu BMS-nya Protek. Nah, BMS-nya Protek itu bermasalah, terus BMS-nya mati. Saya itu BMS-nya sudah mati sampai 2 kali. Itu kesalahan karena memang kesalahan saya buat mainan. Nah, terus yang berikutnya itu kesalahan saya di dalam prosedur melepas BMS. Jadi saya mau memindahkan baterai itu BMS-nya saya lepas, tapi cara melepas itu prosedurnya salah, urut-urutannya salah. Akhirnya saya buatkan sebuah video prosedur melepas atau memasang BMS. Itu berdasarkan pengalaman saya mengalami kendala teknis, mengalami kerusakan di BMS itu sampai 2 kali. Yang berikutnya terus MCB blonyok. Jadi itu MCB atau perangkat security-nya, proteksinya itu pernah itu sampai blonyok, sampai rusak. Itu sekitar 2 kali juga. Harganya murah lah, kan begitu mahal namanya MCB. Tapi ya menurut saya itu juga itu suatu kendala. Rasanya MCB proteksi atau yang lain itu mengalami kerusakan. Itu saya alami ketika saya masih menggunakan sistem 12 volt. Karena sistem 12 volt itu arusnya yang digunakan itu sangat besar. Nah, di situ terjadi over, akhirnya MCB-nya itu tidak kuat dan blonyok. Akhirnya harus mau nggak mau saya ganti. Terus saya juga mengalami sekali baterainya itu hamil. Wah, ini sangat merugikan. Untuk yang berikutnya adalah kendala yang kelima atau suka dukanya yang kelima. Ini bagian dukanya saja. Yang kelima adalah bahwasanya panel surya itu mengalami kerugian. Dia itu tergantung cuaca yang fluktuatif. Sudah saya buatkan di video sebelumnya itu yang dulu kerugian memasang panel surya. Di situ ada poin saya menyebutkan bahwasanya memasang panel surya itu tergantung cuaca atau cuacanya itu fluktuatif, naik turun. Jadi ketika cuacanya mendung, otomatis listrik yang didapatkan hasilnya untuk produksinya itu kecil, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah selama 24 jam. Itu kendala secara umum, di samping kendala-kendala yang teknis. Untuk sukanya, itu tadi kan saya bahas dari 5 poin itu kan bagian dukanya. Untuk sukanya setidaknya listriknya nggak pernah mati. Terus ya di sisi lain untuk pembelian pulsa atau pembelian token listrik hampir tidak beli. Terutama kalau cuaca sudah cerah terus menerus, itu hampir saya nggak beli pulsa. Jadi bisa tanpa PLN ketika cuaca itu benar-benar sedang bagus atau cerah. Nah, ini kalau sudah terkendala faktor alam, berarti kita hanya bisa pasrah bahwasanya itu memang kehendak alam. Itu faktor cuaca. Untuk yang lain-lain saya rasa semuanya enjoy saja, bahwasanya panel surya itu tetap secara pertimbangan saya itu menyimpulkan bahwasanya panel surya itu rugi atau tidak. Kalau kita masang panel surya seperti saya sebutkan di video saya sebelumnya, rugi atau tidak memasang panel surya, saya jawab dulu itu bahwasanya itu tidak rugi. Sampai sekarang saya masih berkeyakinan sama bahwasanya memasang panel surya itu tidak akan rugi. Mengingat satu, tarif dasar listrik pasti naik sama dengan harga BBM. Terus kebijakan-kebijakan yang lain seperti ya yang terbaru. Dulu sebelum ini pemerintah akan memprogram bahwasanya ada pembagian
kemudian ada konversi dari kompor gas LPG ke kompor induksi, tapi program itu dibatalkan. Nah, sekarang ada program baru, bahwasanya ada program subsidi motor listrik. Nah, di situ tidak laku dari sekitar 200.000 atau berapa itu, cuma laku sekitar 36 kalau nggak salah, itu saya baca beritanya. Nah, sekarang diperluas lagi. Tadinya subsidi itu hanya untuk kalangan-kalangan orang tertentu yang tentunya mendapatkan misalnya bantuan langsung tunai. Sekarang semuanya bisa satu nik, bisa beli satu untuk motor listrik. Nah, apa itu mengkhawatirkan? Ya sebenarnya tidak, cuma kadang yang namanya kebijakan itu sifatnya memaksa secara halus. Di dalam arti seperti ini. Biar orang pada beli motor listrik, harga BBM-nya dinaikkan. Mau nggak mau kan warga itu akhirnya rame-rame beli motor listrik. Seperti itu analisa pribadi saya, pendapat pribadi saya. Untung atau rugi memasang panel surya, ini di bagian sukanya saya itu merasa untung untuk memasang panel surya. Untuk dukanya sudah saya sebutkan, ada 5 tadi di depan. Nah, itu sebagai jawaban dari pertanyaan subscriber yang menginginkan suka dukanya memasang PLTS atau memasang panel surya. Jika ada saran, ada komentar, silakan ketik aja di komentar. Mudah-mudahan saya bisa membuatkan konten yang diinginkan oleh subscriber. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.